Selamat pagi bosku, semoga dalam keadaan sehat, sukacita, dijauhkan dari sakit penyakit terutama virus corona ya bosku. Ya, hari ini saya memberikan pandangan hukum. Saya akan tetap memfokus channel ini untuk memberikan pandangan hukum untuk apa? Agar kita bisa terhindar dari masalah hukum bosku. Bisa ketika bosku melihat video ini berpikir, terbuka pikiran, oh ini harus ini yang saya lakukan, supaya apa? Supaya itu seperti yang saya katakan tadi, kita terhindar dari masalah hukum bosku. Karena masalah hukum itu yang bukan kita lakukan pun, tetapi berasal dari kepunyaan kita, itu bisa kita kena jerat masalah hukum bosku. Seperti ini, ada klien saya telepon saya, dia katakan, Pak, HP saya hilang, katanya. HP-nya saya hilang, tapi saya khawatir di HP itu ada hal-hal pribadi yang tidak boleh dikonsumsi orang lain. Ada hal-hal yang sangat pribadi lah di dia, sehingga dia takut ketika HP itu hilang, jatuh di tangan orang, dan sesuatu yang di dalam HP tersebut tersebar luas. Dia takut. Jadi dia tanya kepada saya, apa solusi yang saya lakukan, katanya. Jadi begini bosku, ketika bosku juga mengalami hal yang sama, apakah itu HP hilang, apakah itu dokumen penting hilang, itu harus bos lakukan apa yang saya katakan ini. Buat cepat laporan kepolisian tentang kehilangan bosku. Cepat buat. Untuk apa? Contohnya begini bosku, HP saya lah hilang. Contohnya HP saya hilang kan, hilang nggak tahu dicuri orang atau terjatuh, tak tahu. Tetapi di dalam HP itu ada hal-hal yang penting pribadi yang tidak boleh dikonsumsi orang lain. Itu tersebar luas bosku, tersebar luas dan sampai viral. Sehingga ketika yang tersebar itu suatu pelanggaran hukum, maka kita bisa diproses oleh pihak kepolisian. Jika yang di viral itu yang diposting dari handphone kita itu hal-hal yang melanggar hukum, kita bisa terjerat masalah hukum bosku. Jadi ketika katakanlah viral tuh salah satu dokumen yang ada di handphone tersebut, saya ditangkap polisi, saya katakan, Pak, HP saya hilang. Mana bukti kehilangannya? Kapan kehilangan? Ini diposting tanggal sekian, kapan kehilangannya? Kita katakan tanggal sekian. Mana bukti laporan kepolisian kehilangan? Kalau tidak ada itu bosku, kita masuk. Contohnya, kalau ada itu mengandung pornografi, kita bisa dijerat undang-undang pornografi bosku, undang-undang ITE. Jadi saran saya bosku, ketika sesuatu itu hilang, handphone, dokumen-dokumen penting, segera kita laporkan ke polisi. Contohnya tadi, handphone saya hilang dan apa yang dalam handphone saya itu tersebar luas, sehingga pihak kepolisian menangkap saya karena itu ada pelanggaran hukum di dalam dokumen yang tersebar itu. Ketika saya ditangkap polisi, saya bisa katakan HP saya hilang, ya kan, HP saya hilang. Kapan hilangnya? Tanggal sekian. Di situ hari itu handphone saya hilang, di situ saya buat laporan. Berarti kita terlepas dari jeratan hukum. Ataupun handphone kita dipakai orang. Contohnya lah, hilang handphone kita, Facebook kita menyebarkan video porno, karena kan ada, contohnya ada di handphone kita tuh video asusila. Kita ditangkap polisi. Kalau kita buat laporan kehilangan, kita lepas dari jeratan hukum bosku. Jadi intinya, ketika HP hilang atau dokumen-dokumen penting hilang, buatlah laporan polisi. Supaya apa? Supaya kita bisa terhindar dari pelanggaran hukum bosku. Hilang handphone kita, ada orang menyebarluaskan video asusila melalui Facebook kita karena handphone kita dicuri, kita bisa lepas kalau kita membuat surat laporan kepolisian. Berarti
bukan kita yang menyebarluaskan, bukan kita yang posting hal-hal yang tidak baik melalui media sosial kita, tetapi orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga kita bisa lepas dari jeratan hukum, bosku. Oke, ingat, ketika dokumen-dokumen penting hilang, ketika HP kita hilang, segeralah buat laporan kehilangan di kepolisian setempat dekat rumah kita kah, atau sekitaran yang kita anggap itu hilang. Supaya apa tadi? Supaya kita bisa lepas dari jeratan hukum atas penyebaran luasan orang yang tidak bertanggung jawab melalui media sosial kita. Oke bosku, tetap semangat, tetap sukacita, tetap damai sejahtera. Jangan lupa bosku, selalu like, share, dan subscribe channel YouTube kita supaya semakin hari semakin berkembang ya bosku. Terima kasih, salam sukses.